pernah ditemukan logam yang tidak bisa dilelehkan, tidak bisa dicocokkan, dan juga tidak punya nama. Logam ini bukanlah besi, bukan emas, bukan pula uranium, tapi dia dapat menghantarkan listrik dan muncul di 3 benua. Para ilmuwan menyebutnya sebagai benda paling tidak logis yang pernah diuji. Tapi anehnya, logam ini tidak dibuat siapapun dan tidak cocok dengan unsur apapun di seluruh tabel periodik. File ini mengungkap salah satu temuan fisik yang bahkan para ahli logam tidak berani menulisnya di jurnal akademik. Dan inilah yang berhasil kami temukan, mulai dari arsip, laboratorium, hingga data yang dibungkam. Dimulai dari Utah hingga ke Siberia. Temuan pertama di Utah, tahun 1996. Laporan pertama muncul di Utah, AS, pada tahun 1996. Seorang peternak menemukan fragmen logam yang menancap di batu cadas setelah mendengar suara ledakan di langit. Militer sempat menutup lokasi, tapi sebagian fragmen sudah sempat dikirim ke laboratorium independen dan hasil dari uji awal tidak dapat dicairkan pada suhu di bawah 3.700 derajat Celcius. Tidak bereaksi dengan asam kuat. Tidak menunjukkan struktur kristal yang umum pada logam bumi. Salah satu peneliti bahkan berkata, "Ini seperti potongan teknologi dari tempat lain." Logam yang tidak bisa dicocokkan. Ketika analisis lanjutan dilakukan di UCLA, hasil spektrometri menunjukkan sesuatu yang lebih aneh. Kombinasi isotop yang tidak stabil. Tidak menyerupai paduan buatan manusia. Unsurnya tidak dikenali dalam sistem klasifikasi elemen. Logam ini seperti bukan bagian dari tabel periodik, tapi juga bukan materi yang berasal dari antah berantah. Ia memiliki struktur, ia pun menghantarkan listrik. Bentuknya yang padat dan masanya berat, tapi tidak masuk ke logika metalurgi modern. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai unobtainium versi nyata. Tapi ini berbeda dengan cerita fiksi. Ini ada dan juga nyata. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Kemunculan kedua di Siberia. Pada tahun 2002, laporan serupa datang dari utara Siberia. Tim geologi sipil menemukan logam yang identik, tersembunyi dalam lapisan permafrost. Diperlukan suhu ekstrim dan waktu ribuan tahun untuk benda asing masuk sejauh itu ke dalam tanah. Tapi logam ini bersih dan tidak teroksidasi, seperti yang baru keluar dari mesin beberapa hari sebelumnya. Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang menaruhnya dan kenapa diletakkan di sana? Data yang diperoleh menunjukkan komposisinya identik dengan temuan di Utah. Tidak ada indikasi sebagai meteorit. Tidak terdapat kandungan karbon dan tidak ada jejak kehidupan biologis. Hanya logam asing di tempat yang tak mungkin. Penelitian rahasia dan sensor militer. Laporan tentang logam serupa bermunculan di Laos, Brasil, dan bahkan lepas pantai Islandia. Tapi semuanya menghilang. Situs penemuan dihilangkan dan para peneliti
tiba-tiba berhenti berbicara. Ada beberapa yang mencoba menyebar datanya di forum ilmiah gelap, namun dihapus. Salah satu arsip dengan judul Trans-Element Fusion Alloy Report dihilangkan dalam waktu 24 jam. Seolah ada sistem yang tidak ingin kita tahu bahwa ada logam yang tidak diciptakan oleh manusia. Teori dari luar dan dalam. Ada dua kubu besar yang mencoba menjelaskan asal logam ini. Teori bumi dalam, bahwa ada lapisan dalam bumi jauh lebih dalam dari mantel tempat elemen-elemen purba terbentuk. Tapi tidak ada data yang mendukung hal ini, dan logam ini muncul terlalu dekat permukaan. Teori ekstraterestrial. Beberapa ilmuwan menyamakan komposisi logam ini dengan spektrum sisa dari objek luar angkasa. Namun logam ini tidak terionisasi dan juga tidak membawa jejak radiasi kosmik. Artinya, kalaupun bukan dari luar bumi, maka logam ini harus diletakkan secara sengaja. Analisis terakhir tidak bisa dibuat. Pada tahun 2023, laboratorium swasta Eropa mencoba merekayasa ulang sampel dari temuan Laos. Hasilnya, semua percobaan itu gagal. Namun melalui simulasi komputer, dapat disimpulkan bahwa stabilitas logam ini hanya bisa dicapai di lingkungan dengan tekanan gravitasi yang tak dikenal. Apapun itu, logam ini bukan hanya tidak dikenal, ia juga tidak bisa direplikasi, bahkan tidak dapat direkayasa, dan belum ditemukan aplikasi teknis yang sesuai dengannya. Logam ini seperti hasil dari suatu teknologi, tapi teknologi dari siapa? Unsur tanpa nama. Pada hari ini, logam ini tersimpan di dalam ruangan tertutup. Beberapa disembunyikan di bawah NDA, perusahaan riset, namun beberapa juga hilang. Namanya tidak pernah muncul di jurnal resmi. Nomornya tidak ada dalam tabel periodik, tapi ia ada. Logam ini tidak berasal dari dunia yang kita kenal, dan mungkin tidak untuk digunakan oleh manusia. Pertanyaan besarnya adalah, jika ini bukan buatan kita, lalu siapa yang menyembunyikannya di bumi?